ya. Saya lanjutkan. Selesai ya, saya anggap selesai saja ya untuk yang ke diri kita sendiri ya, karena waktunya itu enggak cukup ya. Nah, tadi kenali diri, ya, mengenali siapa nama kita, ya, apa makna yang terkandung dari nama kita, apa harapan dari orang yang memberi nama kita kepada kita, gitu kan ya. Sehingga kita bisa memframing diri kita sesuai dengan apa makna yang ada di balik nama kita tersebut ya. Selanjutnya kelebihan-kelebihan kita kenali ya, supaya kita bisa memanfaatkan, mengelola kelebihan-kelebihan itu untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan selanjutnya lagi tadi untuk kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita kenali, jangan dibuang, tapi transformasikan, ubah untuk bisa menjadi sebuah kelebihan dari diri kita. Nah, selanjutnya di sini ada meningkatkan kualitas diri ya. Dengan dia melakukan yang 3 tadi saja dulu, insya Allah ya, akan ada perbaikan diri kita. Setelah mengikuti kegiatan ini, tahu siapa nama dan harapan dari nama kita itu apa, kelebihan kekurangan tadi ya, dan kita akan berproses ke depannya untuk lebih baik lagi. Diri kita lebih baik yang hari ini daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke sini ya. Saya persingkat saja ya. Kita masuk ke sini. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan apakah sama atau berbeda? Antara pemimpin dan kepemimpinan apakah sama atau berbeda? Beda. Apa bedanya? Pemimpin itu orangnya. Pemimpin itu orangnya. Kalau kepemimpinan itu jiwanya. Sistem. Kepemimpinan itu Jiwanya. Jiwanya. Oke ya. Ya, saya persingkat saja ya. Kepemimpinan itu adalah orangnya. Pemimpin itu adalah orangnya. Kepemimpinan itu adalah prosesnya. Ya, prosesnya. Karena itulah kepemimpinan. Ya. Kalau kita bicara kepemimpinan, kita akan berbicara mengenai proses atau bagaimana proses seni dalam memengaruhi orang lain untuk mau mengikuti apa yang kita inginkan. Itu adalah kepemimpinan. Jadi ada 3 unsur ya biasanya kalau kita belajar kepemimpinan. 1, ada proses mempengaruhi orang lain. Yang 2, ada proses bekerja sama. Orang lain kita pengaruhi supaya mau bekerja sama, baik bekerja sama dengan kita maupun bekerja sama dengan yang lain. Yang ketiga, mencapai tujuan. Ada proses mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ya. Kalau kita ke diri kita sendiri, ya, kita harus mampu memengaruhi diri kita untuk mau bekerja sama dengan kita dalam mencapai tujuan kita. Ya. Kalau ke orang lain, kita harus bisa memengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kalau dalam organisasi, kita harus mampu memengaruhi semua yang ada di organisasi itu untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Oke ya, bisa dipahami ya untuk kepemimpinan ya. Jadi ke yang paling rendah tadi ke diri kita. Karena apa? Diri kita ini seringkali tidak mau bekerja sama. Bagaimana teknik kita memengaruhi diri kita itu adalah kemampuan kita dalam kepemimpinan kepada diri kita sendiri. Hendak bangun pagi misalnya jam 5 atau setengah 5 gitu. Ternyata esok bangun jam 6 gitu. Itu kan diri kita nggak mau bekerja sama. Lalu ada teknik kepemimpinan ya, pakai alarm kah, misalnya kan ya. Pakai apakah gayung kah di atas ranjang gitu kan ya. Iya, pas bunyinya alarm kalau kita ada bangun tidur gayung misalnya kan ya. Ya, gayung bibir kali gitu kan ya. Jadi itu ada teknik-teknik ya untuk bagaimana kita memengaruhi diri kita agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan diri kita sendiri. Oke ya. Konteksnya 3 ya, sesuai dengan tema kita tadi, memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin organisasi. Dalam sebuah buku ya, seni kepemimpinan, proses tadi dinamakan sebagai sebuah seni. Kenapa dinamakan sebagai sebuah seni? Ya, karena kepemimpinan itu jalannya, prosesnya itu harus indah. Karena seni itu adalah sebuah keindahan. Jadi kalau keterpaksaan kan, atau membuat orang terbebani, ya itu bukan seni yang memimpin. Itu adalah memaksa dalam memimpin. Jadi kepemimpinan itu ada seni. Misalnya
Saya yakin ya sebagian dari kalian tadi akan mengikuti saya untuk melihat keluar sana. Kebetulan di sini nggak ada repot. Yang di sana akan mengikuti saya untuk melihat ke sana. Saya nggak ada perintah, saya nggak ada instruksi, tapi dia menuruti. Dia mengikuti saya untuk melihat ke sana. Nah, ya sebagian ya. Oke ya. Itu kan kemampuan memengaruhi yang kita namakan sebagai sebuah seni. Gak mesti harus nyuruh-nyuruh, gak mesti harus menginstruksi, merintah-merintah gitu kan ya. Dengan kita bergerak ke sana, ada sebagian orang yang mengikuti kita, berarti kita sudah mimpin dia. Kita sudah berhasil memengaruhi dia. Oke ya. Oke ya. Misalnya lagi ya, saya sebutkan seperti ini ya. Anda ya, pian-pian ini tidak akan menemukan bibir atas pian menyentuh bibir bawah pian ketika menyebut nama saya. Harus sama titel, nama saya saja. Anda tidak akan menemukan bibir atas Anda menyentuh bibir bawah Anda ketika menyebut nama saya. Saya yakin ya sebagian besar pian yang di ruangan ini mencoba untuk menyebut nama saya, padahal saya tidak menyuruh. Saya cuma membuat pernyataan bahwa Anda tidak akan menemukan bibir atas Anda menyentuh bibir bawah Anda ketika menyebut nama saya. Adalah nyuruh. Tidak kan, itu hanya sebuah pernyataan saja gitu kan. Tapi sebagian besar di ruangan ini mencoba untuk menyebut nama saya. Nah, karena ada kan Khairul Ehwan. Ya. Saya belum selesai kan 3 kali mengulang ya. Belum selesai mengulang yang kedua, yang ketiga sudah ada yang coba. Ya, tanpa instruksi. Seni indah atau enggak kira-kira? Membuat orang lain bergerak, memengaruhi orang lain untuk bergerak tanpa harus menyuruh-nyuruh. Ya, tanpa harus menyuruh. Misal, saya misalnya mau ini ya, membersihkan ya, kalau ada kotoran di mata saya gitu. Saya yakin ya, kalau pian akan menyentuh mata pian juga. Tapi itu jadi image. Ya. Ya apalagi kalau saya kami gitu. Pasti tangannya gatal melakukan hal yang sama gitu. Benar gak? Seni gak? Seni ya? Nah itulah yang saya maksudkan. Kalau dalam kepemimpinan itu prosesnya disebut sebagai sebuah seni. Dan sebuah seni hanya dijalankan oleh orang yang memahami seni itu. Memahami kehidupan yang sudah selesai dengan memimpin dirinya sendiri tadi. Kalau orang yang masih egoisnya dari tingkat tinggi, gitu kan ya, kemampuan dari dirinya nggak bisa, ya, atau misalnya ada benih-benih kekasaran dalam dirinya dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa melakukan seni itu tadi, memproses sebagaimana sebuah keindahan tadi. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, saya percepat saja. Kita ada tanya jawab ya? Iya. Nah, baru masuk ke kepemimpinan. Ini saya tadi janjinya kan sampai sini. Tapi karena waktu terbatas mungkin tidak apa-apa. Kita satu tadi saya sebutkan bahwa kita sampai ke yang ujung ya. 2 tadi saya sebutkan walaupun sedikit tapi paham gitu ya. Artinya sudah saya katakan di awal bahwa walaupun sedikit tapi paham, daripada kita habiskan semua ya, tapi agak berat untuk ini ya. Jadi pas mudik ada yang dibawa ya lah, daripada semuanya kita jejali, pas mudik itu bingung apa yang dibawa gitu kan. Nah, oke. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain, bekerja sama, tidak pada tujuan sudah disampaikan. Nah, baru Iya tadi kepemimpinan. Okay. Nah, baru masuk tipe dan gaya kepemimpinan. Tahu nggak tipe dan gaya kepemimpinan itu? Saya singkat-singkat saja ya. Yang namanya tipe itu adalah jenis-jenisnya. Yang namanya gaya itu adalah cara kita menerapkannya. Makanya kalau orang yang bergerak menerapkan sesuatu itu disebut gaya. Ya, kalau di dalam fisika itu beda lagi ya. Iya, jadi gaya benar itu ya. Itu kan gaya itu maksudnya sudah ada gerakan, nah, sudah menerapkan gitu. Nah, tipe dan gaya kepemimpinan itu ada 3 ya. Standarnya yang harus dan wajib diketahui oleh seorang pemimpin. Tapi kalau lebih banyaknya daripada itu ya masih banyak. Tapi minimalnya 3 yang harus dipahami ini ya.
Oke. Nah, ada autokratis, ada demokratis, ada laissez-faire. Autokratis ini otoriter. Ya, otoriter. Terus demokratis ini kan prinsipnya adalah musyawarah gitu. Semua memiliki pengaruh yang sama di dalam sebuah organisasi. Terus lagi ada laissez-faire. Laissez-faire ini ya pengaruh dari seorang pemimpin itu sangat kecil, sedangkan yang dipimpinnya banyak pengaruh. Gitu. Kadang kan ada ketua yang tetapi kelihatan, tetapi mengambil kebijakan dan sebagainya, tapi organisasi itu jalan, gitu kan? Karena beban yang menggalinya itu ya beban yang dipimpinnya, gitu kan? Itu tipe kepemimpinan yang laissez-faire. Ada autokratis tadi, ketuanya sangat dominan, sedangkan yang dipimpin ya itu tidak dominan. Terus demokratis ini yang hijau, ini yang kuning, pemimpinnya yang sangat berpengaruh ya, sedangkan yang dipimpin tidak berpengaruh. Terus ada yang demokratis ini sama-sama berpengaruh. Ya, terus ada laissez-faire ini malah yang dipimpin yang sangat berpengaruh dan yang dipimpin ini tidak terlalu berpengaruh. Oke, ini ada 3 minimal. Selain ini masih banyak lagi. Ada militeristik, misalnya ada paternalistik, ada transformatif, gitu dan sebagainya. Ya, ada banyak lagi. Tapi seorang pemimpin minimal tahu 3 ini. Oke, kalau saya suruh pilih atau saya tanya, dari 3 ini kira-kira mana yang paling baik? Demokratis. Oke. Ini pertanyaan standar dalam setiap pelatihan kepemimpinan dasar gitu. Iya, ditanyakan seperti ini. Tapi kalau kita mau memahami organisasi yang kita pimpin itu permasalahannya kan beda-beda. Yang misalnya di SMA dengan yang di Aliyah kan beda. Yang di SMP misalnya kan yang di Sanawiyah mungkin beda juga. Bahkan yang di SMA dengan yang di SMA yang lain mungkin beda juga gitu kan. Tapi kalau semua harus bergaya demokratis, masalah jadinya. Karena ada permasalahan di dalam organisasi yang harus dipimpin misalnya dengan cara yang otoriter. Misal ya kita mimpin organisasi, rapat jadi biasa, kan ada yang bertanya. 2 kali rapat kerja ada yang bertanya ya. Untuk mengambil kebijakan kita harus tetap demokratis atau otoriter. Kalau demokratis nggak akan bakal ada keputusan. Karena orangnya beda. Gimana? Ngambil otoriter atau tetap demokratis? Ya, oke ya. Nah, terus misalnya di dalam organisasi yang kita pimpin, nih yang kita pimpin misalnya orangnya bagus-bagus ya, orangnya aktif-aktif gitu. Orangnya mau unjuk gigi semua misalnya kan ya. Apa kita harus demokratis? Tidak, kita harus laissez-faire. Kita harus mengurangi pengaruh kita supaya mereka lebih bisa mengekspresikan diri mereka di organisasi yang kita pimpin. Jangan sampai kita tetap memiliki dominasi yang sama dengan mereka. Kita yang kalah sebagai seorang ketua. Makanya ada ketua yang memang gak terlalu terlihat, tapi organisasinya bagus jalan karena dia memposisikan dirinya menerapkan gaya yang laissez-faire. Ini berbeda dengan organisasi yang kita pimpin, misalnya yang ambil itu aja taruh misalnya itu beda. Ya itu artinya kan gak bisa pimpin juga, gak bisa bagi tugas, gitu kan ya, gak bisa mendelegasikan apa-apa yang merupakan bagian dari tugas organisasi. Artinya ya kesimpulannya untuk yang ini, gaya kepemimpinan diterapkan sesuai dengan apa yang dihadapi di dalam organisasi tersebut. Kalau ke diri kita, ada gaya kepemimpinan yang harus disesuaikan dengan apa yang kita alami. Yang kayak bangun pagi ngalih tadi itu berarti harus otoriter kita ke diri kita. Jangan tetap demokratis. Otoriter kita. Kalau perlu alarmnya 2 kali 3 kali sudah berbunyi, misalnya yang ketiga itu harus apa misalnya kan sapi kan hadangan masuk ke dalam kamar gitu kan misalnya ya. Ada hal keras yang otoriter lah, kita mau otoritas kita pada diri kita itu harus timbul supaya kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh diri kita. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau kondisi dari apa yang dihadapi. Terapkanlah otoriter di saat diperlukan kita untuk otoriter. Terapkanlah demokratis di saat kita diperlukan untuk menerapkan yang demokratis, dan terapkanlah yang laissez-faire ketika organisasi atau apa yang kita pimpin ini memerlukan kita untuk menjadi laissez-faire itu tadi, mengurangi dominasi atau pengaruh kita. Oke, baik ya. Nah, baru memimpin orang lain.
Ya, karena sudah jam 12, mungkin saya akan cukupkan. Ya, saya sudah selesaikan di memimpin diri sendiri dan mungkin beberapa yang memimpin orang lain dan organisasi. Saya cukupkan. Ini ada memimpin orang lain. Setelah memimpin orang lain ini, ya, ini saya beri sedikit ya. Menjadi teladan, inspirasi, gitu, berkomunikasi dengan baik, memberi dorongan, menghargai dengan tulus, mengarahkan. Gitu. Jadi penting bagi kita bagaimana menjadi teladan, inspirasi. Jadi penting juga berkomunikasi dengan baik. Penting juga memberikan motivasi, menghargai dengan tulus. Terkadang kita mau dihargai tapi kita tidak menghargai. Jadi cara untuk bisa dihargai oleh orang lain itu adalah dengan memulai untuk menghargai orang lain. Siapa yang menghargai orang lain maka dia akan dihargai. Siapa yang menghormati orang lain maka dia akan dihormati. Kita mau dihormati tanpa menghormati orang lain itu keliru. Kita mau dihargai tapi tidak menghargai orang lain itu juga keliru. Oke, selanjutnya mengarahkan. Nah, baru masuk ini ke pemimpinan organisasi, ya. Nah, memimpin organisasi ini ada langkah-langkahnya, ya. Ini arti dari organisasi, 2 orang atau lebih bekerja sama dalam mencapai tujuan. Terus lagi ada ini, langkah kepemimpinan efektif. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, mampu menyatukan visi dan lain-lainnya. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan, ya, apa ya?